Untuk memahami krisis rudal Kuba, pertama kita harus mempelajari latar belakang sejarahnya. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, masing-masing dalam posisi perebutan pengaruh global. Pertempuran ideologis yang dikenal sebagai Perang Dingin ini menjadi peristiwa untuk serangkaian konfrontasi dengan krisis rudal Kuba sebagai salah satu puncak peristiwa ini. Tegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai titik tertinggi. Amerika Serikat menaruh rudalnya di Turki yang memiliki jarak serang mencapai Uni Soviet. Hal ini membuat Uni Soviet merasa terancam. Sebagai balasannya, Nikita Khrushchev berusaha membangun kembali keseimbangan strategis dengan mengerahkan rudalnya ke Kuba. Keputusan Uni Soviet untuk menaruh rudal nuklir ke Kuba didorong oleh kombinasi faktor. Mereka bertujuan untuk melindungi Kuba, sekutu mereka dari potensi agresi Amerika Serikat, sementara juga untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri. Langkah ini meningkatkan ketegangan ke tingkat yang lebih panas. Pada bulan Oktober 1962, Badan Intelijen Amerika Serikat mendeteksi keberadaan instalasi rudal Soviet di Kuba. Penemuan ini mengirimkan gelombang kejutan melalui pemerintah Amerika Serikat, karena menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Presiden John F. Kennedy dan penasihatnya menghadapi tantangan yang berbahaya tentang bagaimana merespons secara efektif tanpa memicu perang nuklir. Di tengah ketegangan yang meningkat, insiden yang sangat kritis terjadi. Karena kesalahan deteksi radar dan gangguan komunikasi terjadi di kapal selam Uni Soviet, dua perwira tinggi sudah menyetujui untuk meluncurkan rudalnya ke Amerika Serikat. Namun, salah satu perwira yang bernama Vasily Arkhipov bermain peran penting dalam mencegah eskalasi yang tidak diinginkan. Ia menolak untuk mengizinkan peluncuran nuklir selama konfrontasi kapal selam tersebut. Setelah itu, di tengah krisis, peristiwa penting lain terungkap. Pada 27 Oktober 1962, pesawat mata-mata Amerika Serikat yang dipilotkan oleh Mayor Rudolf Anderson ditembak jatuh oleh rudal anti-udara di atas Kuba. Insiden ini semakin meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membawa dunia semakin dekat ke arah perang. Amerika Serikat memberlakukan blokade laut di sekitar Kuba yang dikenal sebagai karantina untuk menghindari istilah blokade yang dapat dilihat sebagai tindakan perang. Di balik layar, negosiasi diplomatik yang intens terjadi dengan kedua belah pihak bermanuver untuk menemukan resolusi damai. Melalui diplomasi dan negosiasi rahasia, Presiden Kennedy dan Khrushchev mencari jalan keluar dari krisis ini. Komunikasi fiksional dibangun, memungkinkan kedua pemimpin untuk mengeksplorasi kemungkinan jalan untuk deeskalasi. Setelah berhari-hari negosiasi yang intens dan tekanan global yang meningkat, sebuah terobosan tercapai. Dalam pergantian peristiwa yang dramatis ini, Uni Soviet setuju untuk membongkar instalasi misil mereka di Kuba. Sementara, Amerika Serikat berjanji untuk tidak menginvasi Pulau Kuba. Resolusi ini, yang dikenal sebagai Perjanjian Kennedy-Khrushchev, meredakan krisis dan membawa dunia kembali dari ambang perang nuklir. Konsekuensi dari krisis rudal Kuba bergema secara global. Kedua negara adidaya mengakui perlu adanya komunikasi yang lebih baik dan manajemen krisis untuk mencegah bencana di masa depan. Hal ini menandai titik balik dalam Perang Dingin, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet menyadari bahayanya pendekatan konfrontatif mereka. Sebagai kesimpulan, krisis rudal Kuba berfungsi sebagai pengingat tentang resiko dan bahayanya yang melekat pada senjata nuklir. Peristiwa ini membentuk perjalanan sejarah, meninggalkan dampak abadi pada hubungan internasional dan strategi pengambilan keputusan.